Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang memelihara hidup kita, dan Allah yang menjaga kita semuanya dengan tangan kasih yang sungguh luar biasa. Saya percaya pada saat ini saudara berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam kasih karunia Tuhan, dan saudara tetap menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu keempat di bulan Januari ini. Dan ini merupakan satu sukacita besar karena kita boleh melihat pertolongan Tuhan, lepas pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa Indonesia yang hari-hari ini didera oleh berbagai macam peristiwa yang memilukan hati kita. Ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi, ada kecelakaan dari pesawat, ada pergulakan-pergulakan yang timbul, ada pertentangan-pertentangan masalah vaksin yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Dan kita bersyukur Tuhan kita baik memelihara hati dan nurani kita tetap bersukacita, tetap dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan firman Tuhan yang akan membangkitkan gairah hidup kita. Sekalipun kita pada saat ini masih tetap berada dalam masa pandemi COVID-19, dan sepertinya ini akan terus kita hadapi, tetapi kita akan tetap membangun diri kita dalam hadirat Tuhan, dan kita tetap optimis. Kita berada dalam rencana Tuhan yang besar, dan rencana Allah itu tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul, bagaimana cara menjaga semangat hidup kita agar kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap menjaga semangat hidup ini? Semangat hidup ini kalau boleh saya gambarkan seperti filsafat Jawa yang mengatakan bagaikan wayang kulit yang kehilangan gapitnya. Ya, ini filsafat Jawa ini harus saya jelaskan. Wayang kulit itu dibuat dari kulit lembu atau binatang yang lain. Nah, di tengahnya itu ada yang namanya gapit. Gapit itu biasanya terbuat dari tanduk kerbau atau dari menjalin atau rotan. Yang itu menguatkan wayang itu supaya bisa tampil dengan baik. Tetapi kalau gapitnya ini dibuang, wayangnya masih tetap bagus, tetapi tidak bisa berdiri dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tetap berada dalam pandemi COVID-19, engkau harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama ada satu tokoh yang saya suka sekali dengan kehidupan Ishak. Bagaimana Ishak pada waktu itu hidup di tengah-tengah masa yang sangat sulit. Ada bahaya kelaparan, ada kelaparan yang berkepanjangan. Dia hidup di negeri orang lain. Dan sementara itu papanya sudah meninggal. Dan dia bertanggung jawab terhadap dirinya, mewarisi iman dan juga bertanggung jawab terhadap generasinya, bertanggung jawab terhadap orang-orangnya. Dia mengalami satu situasi yang sangat sulit sekali. Saya akan membacakan bagaimana kisah Ishak di negeri Filistin, tepatnya di Raja Melek. Di daerah Gerar, pada waktu itu ada seorang raja yang namanya Abimelek, dan Ishak pergi ke sana untuk mempertaruhkan hidupnya karena terjadi satu kelaparan yang sangat hebat sekali. Dan Abimelek menerima Ishak dengan baik.
Tetapi kita akan melihat di sini bagaimana Abimelek tetap membangun dirinya supaya dia tetap semangat, tidak mengalami frustasi. Saya akan membacakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ini satu bagian pembacaan dari kitab Kejadian 26, ayat yang ke-13 dan 14. Kisah ini sangat menarik untuk kita pelajari. Bagaimana Ishak bisa membangun dirinya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Karena sulitnya dia sampai menumpang kepada Raja Abimelek, kerajaan Filistin. Saudara, tentunya bagi Ishak dan orang-orangnya ini tidak gampang. Dan ada satu kisah yang menarik, sementara dia memasuki di kerajaan itu, Ishak berusaha untuk bagaimana dia tetap eksis untuk menjaga kehidupannya. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa Ishak ini memiliki seorang istri yang sangat cantik. Amat sangat cantik. Sehingga waktu dia masuk ke daerah Gerar itu, semua orang tertarik kepada istrinya Ishak. Termasuk Abimelek sendiri. Dia tertarik akan kecantikan daripada Ribka, istri daripada Ishak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu tantangan tersendiri buat Ishak. Bagaimana supaya agar dia tidak sampai terbunuh oleh karena istrinya yang sangat cantik itu. Akhirnya dia membuat satu siasat. Waktu memasuki kota itu, dia berpesan kepada istrinya, nanti kalau ditanya oleh orang, engkau harus mengaku bahwa engkau saudaraku. Dan itu memang masih ada kerabat dengan Ishak. Dan pada akhirnya betul waktu dia masuk di daerah itu, dia menjadi pusat perhatian. Sehingga Raja Abimelek sendiri tertarik kepada Ribka. Dan rupanya sudah mulai terjadi pendekatan kepada Ribka. Dan pada akhirnya pada waktu itu Abimelek mengetahui bahwa itu ternyata istrinya Ishak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian akhirnya Ishak diperkenankan untuk tinggal di daerah itu. Dan di daerah itu pada akhirnya Ishak mulai menabur. Saudara perhatikan, ini dalam keadaan sulit. Ini dalam keadaan kekeringan. Ini dalam keadaan kelaparan yang berkepanjangan. Saudara perhatikan, Ishak tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Dia menabur di sana. Dan luar biasa, firman Tuhan mengatakan bukan karena kecakapan Ishak sebagai seorang petani, bukan. Tetapi Ishak menabur di situ dan Tuhan memberkati, panen pertamanya itu 100 kali lipat. Satu keadaan yang sangat luar biasa. Di situ firman Tuhan mengatakan, oleh karena Tuhan memberkati Ishak sehingga waktu dia menabur itu menghasilkan panen 100 kali lipat. Dan sesudah itu dia menabur lagi dan akhirnya terjadi pelipat gandaan. Dan sesudah itu dia punya ide untuk membuka sumur, untuk membuat sumur. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Waktu Ishak mulai membuka sumur di situ, sumurnya itu diberkati oleh Tuhan dan mata airnya membual keluar air dari dalam tanah yang begitu besar. Yang pada akhirnya itu menimbulkan kecemburuan daripada orang-orang Gerar.
Akhirnya Ishak dan orang-orang yang didesak lagi. Dan akhirnya dia menggali lagi sumur yang lainnya. Dan orang di sana merebut kembali sumur itu. Akhirnya Ishak membuka lagi sumur di sana. Dan pada akhirnya dia menemukan mata air yang bagus lagi. Dan waktu dia menemukan mata air itu, dia mengatakan, Rehobot. Tuhan memberikan kesukaan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan pertolongan kepada Ishak. Pada akhirnya dia merasakan ketentraman yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar dari kehidupan Ishak ini bagaimana yang pertama, Ishak itu mewarisi iman daripada Abraham. Kita sebagai orang-orang percaya pada dasarnya, kita mewarisi kerajaan Allah. Dan yang kedua, Tuhan mengkaruniakan sesuatu yang baik, yang datang dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, saya ingin menyampaikan, ini harus muncul dari dalam diri kita, tetap membangun semangat hidup kita. Seperti Ishak. Waktu dia menabur, kemudian membuka sumur, direbut oleh orang lain. Dia membuka tempat lain. Dia tetap semangat, tidak pernah putus asa. Dengan situasi yang ada. Ishak tidak mengeluh, dia membuka lagi sumur yang baru. Dan direbut lagi, dia buka lagi yang baru. Ini pelajaran buat kita semuanya. Kita harus tetap membangun semangat hidup kita. Jangan satu mengalami kegagalan, terus dua kegagalan, tiga kegagalan lagi. Terus akhirnya dia mengatakan, aduh, capek. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai saya. Katanya Tuhan melindungi saya. Tetapi ini gagal, ini gagal, ini gagal. Tapi saya ingin mengatakan, engkau jangan putus asa. Tetap semangat. Kitab Amsal mengatakan bahwa semangat itu menjadi kekuatan di dalam tubuh kita. Semangat itu sesuatu yang mendorong hidup kita. Hidup kita harus tetap ada semangat yang mengalir dari dalam diri kita. Selain saudara punya iman daripada Tuhan, engkau juga memilih semangat hidup yang luar biasa. Karena dengan saudara bersemangat itu, Tuhan senang. Sampai-sampai di dalam kitab Roma juga dituliskan di sana, kita harus tetap bersemangat. Berkobar-kobar roh kita, semangat kita harus tetap berkobar-kobar. Karena kitab Amsal memberitahu kepada kita, semangat yang padam, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Oleh sebab itu kita harus membangun hidup kita dengan dua hal ini, yaitu iman dan semangat. Engkau berjalan di dalam iman dan tubuh saudara, hidup saudara didorong dengan semangat yang sungguh luar biasa. Sehingga engkau akan melihat berkat Allah itu nyata. Benar Tuhan memberkati, tetapi kita harus membangun hidup kita dengan semangat yang tinggi. Sekalipun engkau mengatakan aku diberkati Tuhan, tetapi engkau selalu pesimis, selalu loyo, engkau juga tidak akan menikmati berkat Tuhan. Dengan iman dan semangat, kita akan meraih satu sukacita besar berkat Tuhan yang berkelimpahan seperti Ishak. Tuhan Yesus memberkati.